minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu bagi dulur-dulur semua, bagi saudara, terutama bagi teman-teman yang ada di sini, yakni Kang Roni dan juga Kang Guntur yang masih mempunyai ikhtiar yang tidak perlu diragukan ataupun komitmennya dalam belajar sebagai wujud pengabdian kemanusiaan. Nah, saya Udin dari kawanan ataupun teman stigma yang kali ini mempunyai kesempatan ataupun diberi kesempatan untuk belajar bersama ataupun dalam program kita yang namanya adalah Sinau Ilmu Mantik. Pertama-tama saya jelaskan bahwa stigma itu semacam paguyuban pemikiran ya, paguyuban pergerakan yang teman-teman di sini tidak mempunyai prasyarat-prasyarat formal untuk bergabung ataupun bahkan tidak akan pernah gitu. Yang penting ada seorang manusia yang masih menjaga akal sehatnya, yang masih menjaga nuraninya dan mau terus untuk berkembang. Dan yang kedua, mengenai Sinau Ilmu Mantik adalah satu proses perwujudan pengejawantahan dalam proses belajar ya pastinya ya, proses belajar bahwa bagaimana sih ilmu mantik ini perlu dihadirkan kembali ataupun lebih semarak dipelajari. Karena punya usut, saya sendiri sudah belajar beberapa bulan dan mengalami beberapa kendala yang saya kira saya punya satu rumusan yang mungkin bisa untuk menjadi rujukan ataupun alternatif bagi teman-teman yang nantinya itu mempunyai minat. Nah, untuk pembahasan apa itu Sinau Ilmu Mantik lebih lanjut dan apa itu stigma, kita sudahi dulu ataupun secara sederhana seperti itu, dan nanti itu ada pembahasan lain ya. Nah, saya di sini ini tidak berposisi sebagai seorang guru ataupun pemateri, tapi kita mengkaji bersama, sinau bareng istilahnya, yang dimana teman-teman yang goib ya, teman-teman yang goib dan Kang Roni ataupun Kang Guntur ini juga mempunyai posisi yang sama untuk berbagi nantinya dan saling memberi dan saling melengkapi. Ya, judul kali ini ataupun Sinau Ilmu Mantik kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai sejarah yang saya beri judul kehadiran ilmu mantik dan bagaimana menyikapi ilmu mantik dalam kondisi kekinian. Nah, dalam Sinau Ilmu Mantik ini kita punya 3 alat bantu belajar sebenarnya, ataupun instrumen, ataupun juga bisa dikatakan media. Pertama, video ini, yang kedua, bagan sederhana yang nantinya ditampilkan, dan yang ketiga adalah tulisan. Nanti bisa teman rujuk ketika itu ditautkan ataupun dituliskan di deskripsi. Nah, kita akan memulai. Kehadiran ilmu mantik itu mempunyai tiga tempat sebenarnya. Saya menulisnya ada 3 tempat yang perlu untuk dijelajahi ya. Dijelajahi. Tempat pertama itu ada di Yunani, dan yang kedua itu ada di Islam, dan yang ketiga di Eropa. Nah, kehadiran ilmu mantik ataupun umum lebih dikenal logika di Yunani itu dia memulai satu pembahasan ketika Yunani marak dengan kaum Sofis. Apa itu kaum Sofis? Kaum Sofis itu adalah seorang cendekiawan ataupun yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang bijak bestari, tetapi tidak mencerminkan perilaku seorang yang mempertanggungjawabkan keilmuannya, sehingga mereka seringkali membawa ilmu, menawarkan ilmu, tapi juga membersamai dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Contoh ya,
kaum sofis itu banyak dikenal dengan nama-nama tertentu, orang-orangnya, tapi yang kita diskusikan adalah salah seorang nama yang dia dikenal dengan namanya Pirho. Pirho atau Pirho. Dia melempar satu pertanyaan, apakah manusia itu memang mempunyai pengetahuan dan akankah manusia akan sampai pada kebenaran? Karena bagi Pirho sendiri dia membedakan alat pengetahuan itu ada dua. Kenapa ada dua? Karena memang manusia untuk mendapat ilmu pengetahuan dia melalui proses indera, ada persentuhan dengan alam dan juga ada proses daya berpikirnya. Nah, ketika kita merujuk pada proses indera, ternyata indera itu menipu. Seperti contoh ketika kita melihat sendok, ballpoint, sedotan ditaruh di dalam gelas yang berisikan air dan gelas itu berbentuk cembung ataupun cekung, ternyata gelas itu ternyata objek yang ditaruh dalam gelas itu bengkok, tapi nyatanya kan tidak. Nah, di sanalah kita dapati bahwa indera itu menipu. Yang kedua, instrumen ataupun alat rasio ataupun pikiran itu ternyata juga menipu, karena ada ataupun bahkan banyak pernyataan, argumentasi, bahkan teori ya, yang kata-katanya yang sedang ramai, mungkin contoh flat earth, bumi datar dan lain-lain, ataupun bumi bulat dan lain-lain juga, itu masih menjadi perdebatan dan bisa jadi salah. Sehingga bagi Pirho, manusia tidak mempunyai pengetahuan ataupun dalam bentuk keraguannya, dan juga pastinya tidak akan sampai pada kebenaran karena alatnya pun salah. Nah, logika di sini hadir dan dijadikan satu bentuk tawaran bagi beberapa orang pastinya yang nanti akan menjadi rujukan, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu adalah murid daripada Plato, dan Plato sendiri murid daripada sang syahid ataupun martir Socrates yang gaung pengorbanan hidupnya itu sudah menggema di mana-mana. Nah, Aristoteles sendiri ini merumuskan ilmu logika ataupun mantik secara matang, secara sistematis. Sehingga usut punya usut, ketika logika itu menjadi senjata ya, menjadi alat untuk berdiskusi dengan kaum sofis tadi, mereka ketahuan bahwa kaum sofis ini hanya menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menjatuhkan lawan. Sehingga Socrates itu pernah mengatakan bahwa perjelaslah definisi yang kamu pakai, define your terms kalau bahasa Inggrisnya, ataupun perjelaslah kata-katamu itu. Sehingga bagi kaum sofis itu seolah-olah semua itu dalam satu bentuk yang subjektif dan relatif tergantung masing-masing. Mereka tidak percaya adanya standar di luar diri ataupun sifat objektif ya pastinya ya yang bisa dipakai. Nah, itulah makanya kenapa logika penting di sini untuk membaca, memahami kesalahan-kesalahan berpikir seperti itu, sehingga tidak semena-mena, tidak semau-maunya sendiri orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu untuk menipu ataupun menggunakannya berdasarkan kepentingan semata. Nah, tetapi ada faktor lain ternyata, bahwa dari beberapa sumber yang kita jelajahi, Kang Roni dan juga Kang Guntur, ternyata ilmu logika ini sudah dipakai, tapi mungkin belum dirumuskan ya. Salah satu referensi karya seorang kiai yang sederhana, yaitu lebih dikenal Gusmus ya, dalam terjemahannya beliau ataupun syarahnya beliau mengenai Sulam Al-Munawwarah, itu dia mengatakan bahwa ilmu logika sebenarnya sudah dipakai semenjak Nabi Daud ataupun Luqman Al-Hakim hikmah itu, dan terus beruntut sampai pada Yunani. Sebenarnya kita sendiri tidak membahas secara ini ya, tapi kita melihat bahwa pentingnya logika itu hadir untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan ternyata walaupun kaum sofis itu di Yunani sudah tidak ada, jasadnya sudah tiada, ternyata ciri-ciri kaum sofis itu masih ada sampai sekarang. Entah mungkin itu dia bersemai di kampus, entah itu di birokrat ataupun di tempat yang lain. Nah, itu mengenai kehadiran ilmu mantik ataupun logika di Yunani. Jadi pentingnya ilmu logika hadir itu
untuk menghadapi kaum sofis yang semena-mena menggunakan ilmunya demi kepentingan. Nah, berlanjut pada bagaimana ilmu mantik itu hadir dalam Islam. Memang ilmu mantik sendiri ini menjadi sorotan yang ramai dibicarakan karena ada dua sikap yang menerima ataupun menolak. Beberapa sikap yang menerima itu dapat kita kenali seperti 4. Saya menuliskan 4 tokoh yang berperan penting. Contoh Ibnu Arabi, Ibnu Sina, lalu Imam Al-Ghazali, dan juga Ibnu Rus. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ilmu logika ataupun mereka yang tidak menguasai ilmu mantik itu ilmunya perlu diragukan. Beliau mengatakan malam ya'rif ilma mohon maaf agak sedikit, malam ya'rif ilma mantik yusa bi ilmi. Nah, Taqiyuddin As-Subki itu orang yang juga pro ataupun menerima mengatakan bahwa ilmu mantik ini adalah ilmu yang utama dan mempunyai banyak manfaat untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau mengatakan seperti itu dalam satu karyanya, dan yang pasti kita tidak bisa memungkiri itu. Memang ilmu mantik ini bisa dielaborasi, dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Contoh, kita berbicara balaghah, ini berbicara ilmu dalam kajian Islam ya, berbicara usul fikih, takwil, tafsir, dan lain-lain. Itu memang kita tidak bisa menolak, dan memang seperti itulah yang ada. Nah, di dalam ilmu mantik ternyata kita bisa melihat bahwa era yang harmonis itu terjadi karena ilmu mantik ini diterima bagi lintas mazhab ataupun lintas agama. Kalau lintas mazhab saya sebutkan ya, mazhab Syi'i ataupun Syiah itu ada tokoh yang namanya Mula Sadra ataupun Alamah Hilli ataupun Nasruddin Tusi, itu juga menerimanya. Kalau di Sunni itu ada Fakhruddin Razi, tadi saya sebutkan Imam Al-Ghazali ataupun Taqiyuddin Subki. Nah, yang menolak itu memang umumnya dikenal beberapa nama, terutama Imam Nawawi dan juga Ibnu Shalah. Mereka adalah alim ulama yang ahli hadis ya. Mereka menolak karena ilmu mantik itu dapat merusak akidah. Karena memang pada saat itu tidak terlepas konteks yang terjadi, ada satu dinamika pergesekan dengan Mu'tazilah. Tetapi yang dapat kita pelajari dalam perkembangan ilmu mantik di Islam, bahwa suatu penolakan ataupun penerimaan itu pasti ada dalil sebabnya. Ada satu keterkaitan ruang dan waktunya, sehingga penolakan ataupun penerimaan itu tidak bersifat mutlak ataupun kita tiba-tiba menerimanya tanpa memikirkannya. Jadi jelas ya. Dan kita berlanjut bagaimana perkembangan ataupun dinamika logika di Eropa. Kalau di Eropa sendiri itu sebelum peradaban kegelapan, sebenarnya tokoh-tokoh yang berperan itu adalah tokoh yang merangkap. Beliau orang yang ahli agama dan juga ahli ilmu. Contohnya kalau kita berbicara ilmu logika itu terkenal Thomas Aquinas yang berhasil mengawinkan logika Aristotelian ataupun yang kita diskusikan dengan istilah logika deduksi ya, ataupun dikenal juga logika tradisional dengan doktrin Kristen. Nah, tetapi setelah perkembangan itu ternyata logika mengalami kemerosotan. Karena apa? Karena dalam logika itu ternyata ada tokoh-tokoh yang memahami secara berbeda. Contoh ya, ini pasca abad ke-8 seperti René Descartes, Francis Bacon mengatakan bahwa ilmu logika itu tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya logika tradisional tadi, logika deduksi tadi itu tidak menghasilkan apa-apa. Maka mereka menawarkan logika induksi, logika modern, logika yang memakai pendekatan saintifik, empiris. Tapi kalau kita pelan-pelan usut itu ternyata ada satu lompatan, ada satu kesalahan yang terjadi. Tapi kita akan membahas nanti sesi lain ya mengenai hal demikian itu. Dan itu terus berkembang sampai pada logika matematis yang diteruskan oleh Whitehead dan juga Bernard Russell. Nah,
dari pertalian, dari perhubungan tadi, mulai dari Yunani, dari Islam, dan juga dari Eropa, kita bisa melihat bagaimana pergolakan ilmu mantik itu diterima ataupun ditolak. Sekarang kita coba uraikan ya, dan bagaimana kondisi dewasa ini untuk mengukur seberapa pentingkah, seberapa urgentnya ini. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Ilmu mantik itu adalah ilmu nalar, ataupun bagaimana cara daya berpikir kita itu diperbaiki. Sehingga kita juga perlu membahas apa sih keutamaan rasio pikiran ini daripada indera. Karena dengan ilmu mantik kita akan dapat memaksimalkan potensi-potensi rasionalitas kita. Nah, satu, bahwa ilmu rasio daya pikir ataupun nalar ini dapat memprediksi suatu kejadian yang belum terjadi. Kedua, rasio ini dapat mengingat satu hal yang sudah tidak di hadapan kita. Contohnya mungkin seorang yang mengingat kekasihnya, seseorang mengingat orang tuanya ataupun bahkan mantannya. Tapi saya kira tidak usah mantan ya, karena kita terus melaju ke depan. Nah, dan yang selanjutnya adalah berpikir ataupun rasio ini mampu mengkategori, melepas dan lain-lain. Dan itu tidak dimiliki oleh indera. Dan bukan berarti kita menihilkan ataupun menegasikan kemampuan indera. Indera tetap berperan penting, tapi ada batasan yang tidak mampu dilakukan oleh indera. Nah, selain itu keutamaan daya berpikir ketika diperbaiki itu dapat berfungsi ketika kita melihat bahwa sekarang kan banyak toh informasi yang berlalu lalang datang, dan banyak sekali sampai kita terbuat ataupun kita itu bingung, ini mana informasi yang benar, sehingga logika itu sangat penting untuk dipelajari. Dan juga yang masih terjadi, kaum sofis itu masih ada orang-orang yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, menjadi seorang asongan intelektual, menjual belikan ilmunya, berdekat dengan para politisi untuk mendapati cipratan kekuasaannya. Itu tidak bisa kita pungkiri, tapi garis perjuangan Plato, Socrates, dan alim ulama intelektual Islam itu akan terus berlanjut bagi orang-orang tertentu. Nah, setelah kita ketahui dan kita pertimbangkan, apakah teman-teman dan mungkin Kang Roni ataupun Kang Romi mau mempertimbangkan dan juga merenungkan pentingnya ilmu mantik itu. Dan yang terakhir, terkhusus ini, ketika kita melihat satu fenomena keagamaan yang mohon maaf juga, ketika banyak orang berteriak takbir, traktir, kembali pada Al-Quran dan hadis, dan pertanyaannya dengan jalan apa kita kembali? Ya, kita bisa kembali, tapi apa metodenya, apa caranya? Kalau di dalam Islam, itu ada warisan ilmu yang kaya sekali. Kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis ini adalah khazanah mulia, khazanah agung yang tidak sembarang orang tiba-tiba bisa menafsirkan ya. Nah, kita bisa kembali dengan mendekati dengan apa? Ilmu logika salah satunya ataupun mantik, dengan filsafat, dengan tasawuf, dengan irfan, dengan takwil, tafsir dan lain-lain. Dan karena ini terkhusus ilmu mantik, bahwa tidak perlu diragukan, tidak perlu dikhawatirkan, ilmu mantik ataupun logika itu tidak bertendensi dengan ideologi manapun. Jadi saya kira itu mungkin teman-teman mau merenungkan. Waltaufiq hidayah, dan nanti teman-teman mungkin mau tanya ya, Kang Roni ataupun Kang Romi ataupun teman-teman di sana, di yang saya katakan wilayah itu gaib ya, teman-teman yang melihat melalui komentar, syukur-syukur mau memberikan kritik dan juga saran, dan tidak usah repot-repot untuk memberikan like dan juga subscribe. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan mari kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras akal budi.